nggak usah janji muluk-muluk sekian 1, 2, 3 sampai 20 janji, tapi tidak ada realisasi. Saya ini ngebahas masalah Magetan nih. Mas Andri ngomong dari, cek toh, selama 20 tahun dipimpin sama orang-orang tua, Pak Anto. Iya. Iya. Nah terus maksudnya apa kalau orang tua kan lebih dewasa, lebih matang pikirannya. Ya, Nah terus maksudnya mau dipimpin diberi kesempatan yang muda gitu. situasi baru lah. Situasi baru. Iya, gitu. Ini gak lama lagi loh, 4 bulan lagi loh. Iya. Ada pemilihan daerah. Ya. Saya masih muda, Pak Anto. Saya juga masih muda. Saya juga muda. Mas Andri juga masih muda. Terus sosok yang bagaimana? Kan gitu pertanyaannya ya. Kalau memilih sosok ini kan belum begitu tahu siapa yang mau mau macong ini nanti kan. Belum. Tergantung partai bagaimana. Tapi kita kan berangan-angan Mas Tatang lah yang maju jadi bupati kan bisa aja, boleh saja. Berarti saya juga bisa. Bisa. Tapi nggak punya pacar. Mas Andri juga bisa. Mudah-mudahan. Saya sebagai orang Magetan, rakyat Magetan, kaulane wong Magetan berharap yang muda lah yang tampil. Coba beri kesempatan yang muda. tapi begini, ketika nanti yang muncul anak muda, berangkat dasarnya dari budaya, itu kemungkinan akan lebih baik untuk Magetan. Berangkat dari dasar budaya Ya, dulu ya. dasarnya itu kan budaya, budi pekerti dan sebagainya. Kalau orang sudah nguri-nguri budayanya Magetan, tahu Magetan, ini insya Allah Magetan akan maju. Gini loh, partai-partai juga sekarang kan anak muda banyak yang jadi kan anak muda Mas Andri. Iya, kebanyakan Anak muda kan, kayak satu di Demokrat Mas Wahyu, itu kan anak muda. Tapi saya nggak jadi Pak Amdal. belum. Ini kayaknya ada yang lain dari yang lain enggak. Mau bikin orang tidak paham Pak Anto. Terus Dwi yang di Parang. Ini kan terobosan baru. Terus ada lagi anak muda lagi satu. PKB sama Kevin. Kok sih toh? Ini masalah dewan yang jadi kemarin toh? Ini contoh anak muda yang sekarang yang jadi dewan. Yang jadi dewan kemarin yang tua kan? itu istirahat, yang muncul anak muda di dewan-dewan. Untuk 2024 ini ya. Siapa tahu nanti Bupati Magetan tinggal 5 bulan ini yang muncul anak muda, yang tua itu istirahat. Malah menjadi pembinanya ya. Iya, mengasih tahu, mengarahkan, ya kan? Kayak Mas Andri. Gimana caranya mengarahkan? Kalau orang tua kan biasanya mengarahkan. Tapi saya mau tanya ke Mas Andri, Pak Andri, ketika nanti partai itu ada yang jenengan, siapa Mas Andri? Anak muda harus siap. Harus siap. Harus siap. Iya. Mas Adri punya gagak, budaya paham. Kan tidak tahu ketika nanti partai ini memang mengusung sebuah anak muda, aku tak pilih Andri aja loh. Mas Andri siap? Loh, harus siap. Anak muda harus siap. Dengan segala konsekuensi. Loh iya, anak muda harus siap. Jadi judulnya gini Pak. Nanti judulnya anak muda harus siap. Iya. Iya Pak Anda. Siap dulu ya. Ini masa tak? Iya. Hanya anak muda yang mau belajar. Yang mau. terus yang mau belajar. Terus dengan adanya kesempatan yang diharapkan nanti janji-janji masyarakat dihapusi. Aku makan mengasih per RT berapa juta rasido. Tapi Pak Ando, Tinggal bagaimana itu mau rakyat itu memilih figur yang jangan salah pilih lagi. jangan sampai salah pilih lagi. Ya, harus diting-tingi lah wong Jawa. Bebet, bobot, apa itu? Bebet, bobot. Dan isi tasnya juga harus dipilih. Sekarang kan nggak ada isi tas, nggak ada. Apakah nanti masyarakat bertanya, ke siapa toh kerjanya apa toh kan gitu enggak? Ada pasti sebagian. Nah kayak Mas Adri kerjanya kan oh di bank Mas Adri ya? Di bank, tempat penyimpanan uang, jangan khawatir. Ini mau orang ketok. Lu tiap bulan dia mengadakan acara. Kemarin kalau gagal reok apa gimana? Saya pengurus. Oh, malah pengurus ya? Gagrak. Segala-galanya berarti? Ya kebetulan dari teman-teman Gagrak saya dikasih amanah menjadi Ketua pelaksana. Ketua pelaksana. Ketua pelaksana di setiap kegiatan, hampir di semua kegiatan. Kan berarti kan sudah punya background. Dia ngelola Reok Gagrak aja sekarang sudah maju. Nah nanti belajar bagaimana ngelola budaya Magetan dan pemerintahan Kabupaten Jadi Magetan. gini, Pak Anto sama Mas Atan, Gagrak Magetan ini kan seni reok kebanyakan dari Ponorogo. Ya. Ya seni reok pasti Ponorogo. Tapi Magetan itu kenapa Gagrak Magetan itu ada? Karena Gagrak Magetan itu punya ciri khas sendiri dan berbeda dari yang di Ponorogo. Jadi kita mendirikan sendiri. bukan mendirikan tapi ini Meniru. bukan meniru. Ya, enggak bisa. Reok ya tetap dari Ponorogo. Reok tetap dari Ponorogo. Tapi Adanya di Magetan karena kultur dan apa ya? Budaya Budaya yang di Magetan itu mungkin berbeda. Jadi kita tampilkan dengan ciri khas sendiri.
dengan nama Gagrak. Gagrak Magetan. Kok bisa dinamakan Gagrak? Dari mana itu? Gagrak itu kan ciri khas. Ciri khas. Gagrak Lah itu maksudnya ciri khas. Gagrak itu Ciri khas. Artinya ciri khas Gagrak itu. artinya apa? Ciri khas. Gini loh. Aku ora paham. Gini, kalau ngomong ciri khas itu, Oh. Madiun ciri khasnya pecel, Madiun. Oh, Madiun Ponorogo, Riau, Ponorogo. Jadi kalau di seni itu gini. Nah. Di seni itu Gagrak itu ciri khas. Jadi Gagrak Magetanan, Gagrak Mediunan gitu. Magetan ya loh. Ya. Jadi kalau saya pesen ketika nanti anak muda yang akan menjadi kompetensi di Pilbub 2024. Pilbub 2024. Pilihan Bupati. Hah? Angkatlah jati diri Magetan itu apa sebenarnya? Nah, ini kita nggak punya jati yang diri masih Magetan, misteri ini. masih misteri. Jati diri apa sih Magetan? Termasuk gini Pak Kanto, saya sebagai anak muda sampai sekarang itu sering banyak yang tanya Iya. budaya Magetan. atau ya kesenian yang ada di Magetan ini apa? Nah, ini yang titip pesen aja ke anak muda. berarti harapan Magetan tunjukkanlah apa sebenarnya ada di Magetan. Itu baru kesenian, Baru kesenian. belum makanan. Makanan khas di Magetan itu apa? Itu harus ditunjukkan gitu ya. Oh, Coba hitung itu iya, nanti. Ini iya. salah satu meningkatkan potensi wisata. Hmm. Magetan itu apa? Ciri khasnya apa? Mas Andre, ketika nanti Mas Andre ada pulung, ngomong pulung. Ya Mas Andre harus siap. Harus yang Magetan. Oh. Kan budaya juga. Budaya itu kan dasar ekonomi yang sangat luar biasa. Mas Andre ini kan juga orang Kabupaten Magetan, Kecamatan Magetan, Kelurahan Magetan. Mas Andre, Iya. Mas sampean jalan-jalan ke Nguranggaring, jalan-jalan ke Nguranggaring, jalan ke Barat, sampai terus malam jalan-jalan ke alun-alun Magetan. Menurut Mas Andre, perasaan Mas Andre sebagai anak muda, wis hilangkan Gagrak, hilangkan apa? Kaum muda sekarang, menurut Mas Andre bagaimana? Nah. Renyuh nggak? Geliat Rame. ekonomi, Ya. ekonomi kan rame. Oh. Di Barat geliat ekonomi kan rame. Oh. Satu lagi di daerah mana itu rame. Oh. Ketika kita jalan ke barat dari Ngurah-Ngaring Blok, lihat ibu kota kita Magetan, Mas Andi terenyuh nggak? Rame mana Ngurah-Ngaring sama alun-alun Magetan? sengaja disenyapkan, sengaja disepikan, apa sengaja seperti apa tuh Bang? Nggak tahu, makanya ini wong Magetan loh, Oh. orang kecamatan Magetan loh, ini kan lah. Padahal itu jantungnya kota ya. Iya. Jantungnya Kalau pikiran saya apa sengaja disenyapkan, disepikan? Enggak ya. Berarti ini kita mencari sosok sebenarnya piye? itu termasuk tempat tinggal saya. Iya. ya yo. Berarti Mas Andi itu orang jantungnya Magetan loh. Iya. Nah, dengan bukan, adanya bukan lagi jantung, alat vitalnya Magetan itu di Tambran, di tempat saya tinggal. Nah, dengan adanya seperti sepi seperti itu gimana Mas Andri? Seandainya Mas Andri nanti jadi pemangku wilayah, ayo. Apa yang mau didiamkan toh? Nggak dikembangkan? Ya harus dikembangkan. Oh, dikembangkan Pak Kanto. Harus dikembangkan. Terenyuh berarti. Oh iya pasti. Terenyuh berarti Pasti. untuk ayam Loh, gitu. saya itu ya sedikit curhat. Oh. Sedikit curhat. Saya jam 10 malam itu nyari rokok bingung Ya. Padahal itu di Kabupaten Magetan, di kota. di jantungnya Magetan. Ya saya nyari rokok itu bingung, harus ke pasar. Apa nggak ada toko-toko buka atau seperti apa? Warung-warung kan biasanya rame itu. Nggak ada warung yang buka. Jam 10 malam? Nggak ada. Oh, sudah tutup sepi atau gimana? Tutup. Oh, berarti harusnya seperti apa sih? Seperti apa gitu kamu? Jadi gini, kalau menurut saya, ketika nanti anak muda ini memang diberi kesempatan, tingkatkan daya beli masyarakat. Bagaimana masyarakat Magetan itu tingkat daya belinya itu biar meningkat. Ketika daya beli masyarakat itu meningkat, orang akan ke Kabupaten Magetan, orang Poncol, orang Plaosan, orang mana itu pasti berkunjung ke kota Magetan. Nah, kota ini harus dibikin by design bagaimana biar menarik. Ben ora bengi, ben ora kaya kuburan. Apapun itu bentuknya, Nah. itu kan di dalam kota. Ya. Kan diawali dengan pintunya dulu Pak Kanto. Kalau pintunya sudah kurang sedikit menarik gitu ya, orang kan malas Ya, masuknya. tergantung anak muda itu pasti punya pikiran gimana anak muda. Nah iya, Gitu. pintunya Mas Andri. Terutama kan pintu masuknya. Kalau pintu masuknya mewah, megar, lampunya gembok-gembok kanan kiri. Oke. Pintunya Magetan itu kan bukan sampai Terminal Maspati itu, Pak. Terminal Maspati bukan toh ya? Coba nanti Mas Andri punya bayangan nggak kira-kira mau diapakan itu? Ada suatu anak muda termasuk kecuali anak muda nanti ada yang
diberi amanah. Sebenarnya satu ya pertanyaan saya ke Mas Andri. Mas, pasar baru, konsep pasar baru itu harusnya jangan kayak begitu, biar rame selesai satu. Jadi bupati ketika pasar baru itu bisa menjadi poin ekonomi Magetan, bupati takkan ini. Sebenarnya kemarin sudah mau gemebiar loh adanya malam minggu itu atau Tapi mandek kok tapi pedagangnya apa yang jualan? Nggak ada. Nah itu. Nggak ada. ini Ayo. benar-benar bertanggung jawab. Ya ini kita mencari yang pemikirannya kuat Pak Kamto ya, Makanya yang itu. bisa menggebiarkan semua itu kan gitu. Satu kunci aja. Oh. Gak usah janji muluk-muluk sekian 1, 2, 3 sampai 20 janji, Oh. tapi tidak ada realisasi. Tapi ketika ini jadi diberi kesempatan pasar baru, tak bikin plan yang kayak gini, selesai Pak. Berarti tidak perlu muluk-muluk banyak janji ya. Jadi gini Pak Kamto, termasuk saya sendiri, saya itu bekerja walaupun setiap hari di Magetan, saya bekerja kan di Madiun. Ya di Madiun ya. Iya, di Madiun. Nah, ini kan untuk anak-anak muda yang berikutnya. Jadi kalau pemikiran saya bukan anak muda itu harus keluar kota atau yang sebagainya harusnya. Bagus Tapi ini. Nah. itu merubah mindset dan semoga bisa merubah daya beli. Nah. Itu yang menjadi PR di Magetan itu satu itu. Daya beli masyarakatnya yang minim atau rendah. Dan sering berpikiran di luar kota, di Madiun atau di Solo karena aksesnya juga nggak terlalu jauh. Jadi pemikiran saya itu anak muda itu misalkan tempe yang dari rumah itu bisa dijual sampai ke luar kota, luar pulau atau bahkan sampai luar negeri. Contohnya seperti itu. Jadi harus merubah, tidak harus bekerja di luar negeri. Anak muda itu tidak harus bekerja di luar kota atau di mana, tapi dari rumah pun bisa menghasilkan yang saya sampaikan itu tadi. Itu Daya beli, meningkatkan pekerjaan anak muda ya. itu visi. Menciptakan Salah satu visi Mas Adi. Iya, Berarti perlu kita pegang ini. Kita kantongi. Loh, kita pegang apa dia Mas Andri mau nyalon bupati? Loh, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, kita kantongi. Ya, kita kantongi salah satu janji loh ya. Oh, Jadi janji itu berarti tidak terlalu capek mengeluarkan biaya kerja keluar kota kan maksudnya kan gitu. Betul. Cukup di Magetan. Berarti Mas Andri harus menciptakan tempat usaha di Magetan ini. jadi bukan tempat usaha. Pabrik. Anak muda itu Oh, pasti punya pemikiran, Oh. atau punya gambaran lah. Di rumah bisa menghasilkan apa itu pasti punya pemikiran. Jadi misalnya pemerintah itu harus memfasilitasi termasuk perizinan dan sebagainya. Nah, itu kalau seperti terkait itu. perizinan Pak Kamto tugasnya itu. Iya, Pak Kamto yang perizinan. Enggak sulit Pak Kamto enggak bikin perizinan gitu. gini loh, semua itu didasari dengan seni dan budaya. Bagaimana seorang pemimpin tadi ketika sudah mempunyai dasar budayanya itu kuat. Pemimpin itu nggak perlu pinter Mas. Pemimpin itu nggak perlu pinter, tapi perlu ngerti rakyatnya yang dibutuhkan apa. Pinter tapi nanti gominteri masyarakatnya kan itu. Waduh. Tapi ngerti masyarakatnya itu butuh apa. Jadi pemimpin nggak harus menguasai segala bidang, tapi harus ngerti kebutuhan masyarakat itu apa, ngerti kebutuhan bawahnya itu apa, ngerti. Ini yang jadi pemimpin. Nah, nggak harus pinter jadi luar pemimpin biasa. itu. Begitu loh. Baru pakai Pak Kamto dakwahnya luar biasa. Saya nggak ngerti Pak Kamto nih. Ini harus gitu. Iya, oke. Tahu apa yang diinginkan masyarakat, tahu yang apa diinginkan bawahannya. Ya. Dan berani mengambil keputusan. Ini salah satu yang anak muda itu kan kayak gitu. Des, sat, set, das, des. Oke, selesai. Itu satset yang kemarin. Saya bukan satset loh. Bukan loh, bukan. Saya ngegas loh. Gini ya. Kita bukan mengambil dalam arti ini mengambil filosofinya sat, set, das, Ya. des itu. Kita bukan sangkut pautnya, bukan yang dari itu loh enggak ya. Sat, set itu kan geraknya cepat, ngambil keputusan cepat, yang dibutuhkan masyarakat cepat. Nah, ini yang dibutuhkan. Magetan sangat ketinggalan sekali dari segi apapun ya, Itu bisa dirasakan Pak Kamto. Magetan sangat ketinggalan sekali, itu bisa dirasakan. Kalau sebenarnya sangat bisa dirasakan. Dari mana Pak Kamto? Ketika Pasar baru udah mewah. itu tadi loh, Kanggurang Gareng sama iya. ke Magetan, yang di kecamatannya Jaramen, tapi yang di kabupaten kok sepi. Ini loh. Jam 10 malam mau beli rokok pada tutup. Nah. Betul toh? Nah ini sosok pemuda yang
benar-benar ingin duduk ini Pak Anto. Ya semoga aja lah nanti Ya, iya. jadi Harus bisa menciptakan semua itu menurut saya. tergantung partainya siapa. Di sopo ya. Oke, terima kasih, kita jumpa di lain waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya anak muda. Waktunya anak muda.